Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebaikan-kebaikannya untuk kita sekalian. Langsung saja kita lanjutkan. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dalil atas kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, innaka mayyitun, innaka sesungguhnya kamu Muhammad mayyitun, akan mati, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Summa innakum, summa kemudian innakum sesungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, tahtasimun, kalian saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh muallif, oleh penulis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mengalami kematian sebagaimana yang lainnya. Dan setelah kematian maka terputus apa yang ada di dunia, tidak kemudian berinkarnasi sebagaimana keyakinan pada ajaran-ajaran selain Islam. Jadi meninggal ya sudah meninggal, masuk ke alam yang lain. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita. Makanya dikatakan abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan abdun, hamba, berarti tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk dimintai apa yang tidak bisa dilakukan oleh hamba kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan Rasulullah SAW sebagaimana yang kita baca dalam sejarah, maka beliau hidup bersama para sahabat sebagaimana layaknya manusia, dan pada akhirnya beliau juga diriwayatkan meninggal dunia dan akan merasakan sebagaimana dirasakan oleh yang lainnya. Ya, hanya saja Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan dengan diampuni dosa-dosanya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang mungkin tidak dirasakan oleh manusia pada umumnya. Wan nasu idza matu yub'atsuna, dan wan nasu dan manusia idza matu, apabila mereka meninggal dunia, yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan. Jadi sebuah keyakinan pada diri kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Kita akan mengalami kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan ketika kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur walau sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Dan kematian itu
akan senantiasa mengejar kita. Dimanapun kita berada, kematian akan mendatangi kita. Apakah saat kita ngaji atau saat kita ngopi? Apakah kita saat bersendirian atau saat bersama-sama? Kematian akan mendatangi kita. Saat kita berdiri, berlari, duduk dan sebagainya, maka jika Allah tetapkan kematian, maka tidak ada yang bisa menghindar. Dan semua itu telah kita saksikan di tengah-tengah kita. Ada orang main bola, lagi lari, mati. Ya. Baru nendang, masuk tertawa, mati. Ya. Ada orang yang sehat, mati. Yang sakit, mati. Yang kaya, mati. Yang miskin pun mati. Kematian tidak menunggu seorang harus tua dulu. Mati tidak menunggu seorang harus sakit dulu. Mati tidak menunggu orang harus miskin dulu. Ya. Makanya hendaknya kita senantiasa bersiap-siap menghadapi kematian itu yang pasti akan kita rasakan. Kapan itu wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan tidak ada yang tahu kapan seseorang itu mati dan di mana dia mati dan bagaimana caranya dia mati. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari di mana dia akan meninggal dunia. Semoga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani akan hal ini. Bahwasanya hidup kita di dunia ini bukan untuk selama-lamanya kita hidup. Ini sebagaimana dikatakan ulama salaf, bahwasanya kita hidup di dunia ini seperti tidur. Ya, seperti tidur. Dan ketika kita meninggal dunia, maka seperti kita sedang bangun tidur, sedang melek. Ketika kita di dunia seperti tidur. Ketika kita meninggal dunia, bangun. Ketika kita di dunia nggak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, seringkali kita tidak tahu kecuali yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbantah-bantahan akan kebenaran gitu. Tapi setelah kematian akan semuanya akan terang. Ya. Oh iya, ternyata ada hari pembalasan itu. Oh ternyata jelas bagi semuanya. Maka seperti orang sedang bangun. Oh aku ingin ngipi ternyata gitu. Kita akan dibangkitkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari tanah, khalaqnakum, kami Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah kami akan mengeluarkan kalian taratan ukhra, pada waktu yang lain, yang berbeda. Ini yang menjadikan pondasi dari keimanan kita kepada hari akhir, hari kebangkitan, di mana kita setelah kematian akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menerima hisab dari apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Dan di sini Allah juga menunjukkan bahwasanya Allah yang kuasa akan demikian itu, menciptakan kita, dan Allah yang akan mengembalikan kita. Allah yang akan mengeluarkan kita, menghidupkan kita kembali pada waktu yang mungkin sekarang orang nggak percaya. Pokoknya aku nek gak ngalami dhewe gak percaya. Ya wis. Ya wis, gimana lagi mau gak percaya? Kasih dalil sebagai gak percaya. Ya, nanti ketika meninggal dunia dan dibangkitkan oleh Allah, baru seperti orang bangun. Oh iya gitu. Gitu. Gak percaya ketika meninggal dunia, baru melek man rabbuka. Nah,
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Allahu wallahu anbatakum minal ardi nabatan, dan Allah akan menghabarkan kepada kalian dari bumi dengan kabar yang sebenar-benarnya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian kalian dikembalikan padanya dan dikeluarkan dengan benar-benar keluar. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Wa ba'dal ba'tsi, dan setelah dibangkitkan, muhasabuna, mereka akan merasakan hisab, perhitungan dari amal-amal yang mereka lakukan. Wa majziyuna, dan mereka akan diberikan balasan bi'amalihim, dengan amal-amal mereka. Ya, mereka akan mendapatkan balasan dari amal perbuatan mereka. Kalau baik, yang mendapatkan balasan yang baik, mendapatkan pahalanya. Dan jika amalnya buruk, maka dia akan mendapatkan balasan berupa siksaan. Jadi setelah kematian, Allah akan bangkitkan. Setelah itu kita akan mendapatkan hisab, dihisab. Dihitung amal-amal kita. Makanya kalau nggak salah Umar bin Khattab pernah menasihatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah sibuk menghitung-hitung kesalahan orang lain. Hitunglah kesalahan-kesalahanmu sendiri. Sibuklah dengan kesalahan-kesalahanmu, dengan menghitung-hitung kesalahanmu untuk diperbaiki. Sebelum nanti di hari perhitungan, di hari hisab, kalian dihisab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya sesudah dibangkitkan kita akan merasakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan dari amalan perbuatan kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walillahi, dan kepunyaan Allah dan milik Allah. Ma apa saja, ya apa wae, macam-macam bentuk. Fis samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja dengan berbagai macamnya apa yang ada di muka bumi ini. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, untuk mendapatkan balasan orang-orang yang melakukan keburukan. Alladzina asa'u, orang-orang yang asa'u, mereka melakukan keburukan. Bima amilu, dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan mendapatkan balasan alladzina, orang-orang yang ahsanu, berbuat kebaikan, bil husna, dengan kebaikan surga. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya kita akan merasakan hisab dan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Orang yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan bagian dari keburukan berupa siksaan neraka. Dan orang yang melakukan kebaikan dan banyak amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan. Nandur apik oleh apik, nandur elek oleh elek. Tapi saat di dunia ini mungkin orang masih berbantah-bantahan, endi sing apik, endi sing elek. Makanya supaya enggak sesat gitu ya, Nabi sudah memberikan wasiat, wejangan, supaya jelas bagi kita. Nah, alhamdulillah kita belajar sehingga jelas. Jadi kemarin kita ngomong-ngomong dengan Ustaz Nurul Yakin tentang metode pendidikan.
Kenapa metode pendidikan di Barat itu banyak menggunakan akal? Orang belajar itu sebagaimana akal ini diolah lah gitu ya. Tapi kalau pendidikan di Timur Tengah, ya di Islam itu banyak menghafal. Ya kita tahu kan dari kecil cara pendidikan itu dari kecil itu proses pertamanya adalah menghafal. Baik menghafal Al-Quran sampai usia 6 tahun kan begitu. Terus menghafal matan-matan hadis, setelah menghafal Al-Quran matan-matan hadis menghafal. Kan banyak kan begitu. Karena yakin gitu loh, yakin ini benar gitu loh. Mungkin dihafal. Tapi kalau orang Barat gak yakin kan gitu, pakai filsafat dan sebagainya, mumet gitu. Besok ganti pemikiran ini, besok ganti pemikiran gitu. Karena masih mencari kebenaran. Sementara kalau di salaf sudah yakin ini benar gitu. Ya sudah tinggal menghafal saja, tinggal mengikuti saja. Walaupun dikatakan wah kurang akalnya, saklek itu kita obrolan saja, obrolan ringan saja gitu. Jadi ketika di dunia mungkin kita masih bisa berselisih dan sebagainya. Tapi ketika di akhirat nanti akan yakin. Nah, ketika kita meninggal dunia kita baru masuk ke alam akhirat. Setelah itu kita akan dihisab. Orang yang melakukan amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, yang pun akan dibalas dengan keburukan. Wa man kazzaba bil ba'si kafara. Waman dan barang siapa kadzdzaba mendustakan bil ba'si dengan adanya hari kebangkitan ini, kafaro dia kafir. Ini hukum umum gitu ya. Ini jangan gampang mengkafirkan. Ini sering kita ingatkan. Jadi kita membacakan secara umum barang siapa, bukan untuk menunjuk 1-2 orang. Jadi siapa saja hukum umum. Barang siapa yang mendustakan tentang adanya hari kiamat, maka dia telah kafir. Namun sebelum kita lanjutkan ini dulu yang sebelumnya, bahwasanya sesudah dibangkitkan kita akan dihisab dan mendapatkan balasan dari amal-amal kita. Jadi semua manusia akan merasakan kematian itu. Tadi sempat kita singgung di awal-awal, akan merasakan kematian itu tanpa terkecuali siapa dia yang namanya manusia. Bahkan Allah sebutkan yang punya jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ya meliputi bukan hanya manusia gitu, tapi semua manusia seperti kita pasti akan mati tanpa terkecuali. Nggak ada orang yang akan hidup terus menerus. Ya. Oh nggak mati ke moksa, itu nggak ada itu dalam istilah Islam. Oh enggak mati itu berinkarnasi gitu kan. Dan mereka akan dibangkitkan di hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Itu hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat. Gimana enggak dahsyat, kita bayangkan saja. Ketika gempa bumi saja begitu hebohnya kan gitu. Orang sampai lupa anaknya gitu. Sampai lupa orang tuanya, sampai lupa istrinya, lupa mas-masannya. Gitu. Lari, perasaannya gendong anaknya ternyata guling yang digendong. Sangi bingungnya dan itu baru gempa berskala, bagaimana? Bingung. Apalagi kalau hari kiamat, bukan hanya gempa, gunung meletus berbarengan seperti itu, planet-planet bertabrakan. Apa enggak? Ya, nggak bisa dibayangkan kebingungannya. Itu hari yang sangat dahsyat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasainya. Jadi pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dan menerima hisab itu, dan mendapatkan balasan setiap usaha dari amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Maka barang siapa yang mendustakan, barang siapa yang mendustakan dengan adanya hari kebangkitan ini, kafar, dia kufur, dia kafir. Barang siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan,
hari adanya hisab, perhitungan amal, kafaro, dia kafir. Karena sesungguhnya dia telah mengingkari satu rukun dari rukun iman. Nah, yang namanya rukun itu sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada maka batal. Rukun iman, kalau ada salah satu, apalagi sebagian besarnya, salah satu saja tidak ada, maka batal keimanannya. Ya, kalau bukan, kalau batal keimanannya ya nggak ada lain kecuali kafir. Maka orang yang tidak percaya, mengingkari, mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan amal, hisab, maka dia kafir. Ya, karena sesungguhnya ini adalah bagian dari rukun iman yang 6 itu. Yang jika tidak ada salah satunya maka batal keimanannya. Kemudian mu'allif meneruskan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Artinya ketika kita mengatakan atau meyakini orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya hari perhitungan amal, keyakinan kita itu dibangun di atas dasar Al-Quran. Bukan karena asal jeplak ngomong gitu, tapi berdasarkan kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai kita semua, yang menguasai hari kiamat, yang menguasai hari kebangkitan, yang membangkitkan dan sebagainya itu. Makanya, dan dalilnya bukti, dalil itu bukti yang mendasari keyakinan ini atau perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi ma fis samawati, mana tadi ya, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu Kul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasira. Za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir itu berkata atau meyakini allayyub'asu, bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Padahal manusia dengan hewan, ya orang kafir pun nggak mau dikatakan sama dengan hewan. Tapi ketika masalah berbangkit, dibangkitkan, yuk kok ternyata podoai keyakinannya. Hewan ya tidak dibangkitkan, manusia dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir itu menyangka, meyakini, mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Kul, katakanlah, bala wa rabbi, tidaklah demikian, dan Tuhanku latub'asunna, benar-benar akan membangkitkan, summa latunabba'unna bima amiltum, kemudian benar-benar akan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Semua orang akan melihat amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang baik sebesar dzarrah, seberat dzarrah, maka besok dia akan melihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa saja yang melakukan amal buruk seberat dzarrah, maka dia juga akan melihatnya. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikabarkan kepada mereka dengan mendapatkan catatan-catatan amal mereka. Orang yang beriman akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Orang-orang kafir akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu dan yang demikian itu 'ala Allahi, atas Allah, yasira, sangat mudah. Mudah sekali. Terkadang orang nggak percaya hari kebangkitan, masa sudah bisa jadi tanah, ya? Ketika digali sudah tulang-tulangnya sudah habis, gitu. Masa bisa hidup lagi, gitu.
Masa bisa hidup lagi? Ada orang-orang yang nggak percaya demikian ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Allah mampu. Kalau kita pikir-pikir kan demikian. Apalagi membuat sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Tentu lebih mampu. Tapi tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bisa, maha mampu. Ya, masih kita berbantah-bantahan dalam masalah itu. Makanya seperti tidur gitu, masih ngipi gitu. Tapi kalau orang-orang kafir itu akan mengetahui. Maksudnya demikian itu sungguh terjadi dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalallahu jami'an. Jadi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirina wa mundhirina. Wa arsalallahu, dan Allah mengutus jami'ar rusuli, semua rasul-rasul. Mubasyirina, mereka memberikan kabar gembira. Wa mundhirina, dan memberikan peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Allah yang mengutus para rasul itu. Telah mengkabarkan kepada umatnya ya, jalan-jalan surga, jalan-jalan neraka, memperingatkan dari perkara-perkara syirik, ya, perkara-perkara yang buruk, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan mentaati Allah dan Rasulnya, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Rusulan mubasyirina wa mundhirin. Rasul-rasul mubasyirina wa mundhirin, mereka telah memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Wa awwaluhum, dan yang pertama dari rasul-rasul itu, dan yang pertama dari mereka para rasul itu Nuhun alaihissalam, yaitu Nuh alaihissalam. Ini adalah rasul yang pertama. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir dari rasul-rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Kenapa kita bisa mengatakan bahwasanya Nuh itu adalah rasul yang pertama dan Nabi Muhammad adalah rasul dan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menghabarkan, ya, Allah yang mengutus mereka dan menghabarkan kepada kita, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan, ilaika, kepadamu Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan, ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudahnya. Jadi utusan Allah itu ada namanya nabi, kemudian rasul, kemudian ada dari rasul itu ulul azmi, ya, ulul azmi. Jadi semua itu kan ada tingkatannya. Nabi pun ada tingkatannya. Nabi yang paling tinggi tingkatannya ya ulul azmi, ya, ulul azmi. Sebagaimana sahabat kan juga begitu, ya, sebagaimana generasi sesudahnya juga begitu. Semua ada tingkat-tingkatannya. Di sini juga ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkatannya tua, ada tingkatannya muda. Ya, semuanya ada tingkat-tingkatannya. Dalam banyak hal semua bertingkat-tingkat. Demikian pula para rasul. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada Nuh, menyampaikan kepadamu sebagaimana kami Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh. Makanya dibedakan antara nabi dan rasul.
Ya, Nabi dan Rasul. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi sesudahnya. Jadi kalau ada yang mendefinisikan nabi itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Piye jawab? Sing sampean waca piye? Nabi ku wah, nah definisi nabi ngate. Biasanya maca nabi itu didefinisikan bagaimana? Seorang laki-laki padha wae Pak, wis ngono iki jawabane padha wae. Ya wis gak apa-apa lah. Kira-kira. Jadi ada yang benar seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan ya kepada yang lainnya. Sementara Rasul itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintahkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Sama-sama mendapatkan wahyu. Makanya kemarin kita sudah pelajari. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang turun kepadanya berupa 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kan gitu toh? Ya toh, teman. Kemudian diutus menjadi rasul dengan diturunkan wahyu kepadanya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Ya, makanya demikian seperti itu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nuh ini adalah nabi atau rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat ketika kita berada di padang mahsyar. Itu kan dalam kebingungan semua, orang dalam kepayahan, dalam kesulitan yang sangat sulit. Nah, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Ya, pernah saya ceritakan sekilas ya tentang riwayat ini. Mereka datang kepada Nabi Adam, mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan urusan ini. Kita sudah sangat payah ini gitu. Lalu intinya Nabi Adam tidak bisa. Coba kamu minta kepada ya, saya punya dosa. Gitu. Saya dulu pernah melanggar larangan Allah, makan buah atau pohon yang dilarang untuk didekati. Lalu mereka semua manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Yang mereka katakan, wahai Nuh. Ya, kepada Nabi Nuh apa Nabi Idris? Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Nah ini, engkau adalah Rasul pertama. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memutuskan urusan ini. Kami sudah dalam kepayahan sangat payah sebagaimana kau saksikan. Dan seterusnya sampai Nabi Muhammad yang kemudian merunduk memuji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian terdengar suara, bangkitlah, mintalah kau akan diberi gitu, dan seterusnya. Jadi itu dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama. Jadi Nuh adalah awal atau awalur Rasul, Rasul yang pertama. Dan dalilnya adalah inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Adapun Nabi yang pertama yaitu Adam alaihissalam, manusia pertama dan Nabi pertama yang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam. Di mana disebutkan dalam sebuah riwayat, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an Adam annahu nabiyyun. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang tentang Nabi Adam, apakah dia seorang nabi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nabiyyun mukallam. Ya, nabi yang berbicara. Nabi Adam adalah nabi. Sebelum Nabi Adam tidak ada. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Dan Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana disebutkan dalam sebuah dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum,
walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadin, ayah salah satu dari kalian. Mirrijalikum, aba ahadim mirrijalikum, ayah dari salah satu dari kalian, laki-laki dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, kan tetapi Nabi Muhammad itu tidak lain adalah Rasul Allah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka semua yang mendakwahkan setelah Nabi Muhammad SAW diutus mendakwakan dirinya adalah nabi, maka dia adalah kadzab, dia adalah pendusta. Maka dia adalah kadzibun kafirun, dia adalah pendusta lagi kafir. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat tadi, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah salah satu dari kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka sekali lagi, setiap atau semua siapa saja yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi atau mendapatkan risalah sesudah Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia adalah pendusta dan kafir. Dan setiap orang yang membenarkan seruannya bahwasanya dia adalah nabi, percaya, maka dia juga kafir sama. Makanya harus yakin. Ya, harus yakin. Karena ini ada dasarnya Al-Quran. Kalau kok sekarang ini ada ujuk-ujuk wong ngaku dadi nabi, sudah yakin itu pendusta. Ya, yakin itu berdusta. Bahkan sebelum dia sudah ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada Musailamah al-Kadzab di antaranya. Ada Nabi wedok di sana. Diperangi oleh Abu Bakar. Sahabat yakin dusta, kafir. Karena sudah jelas ayatnya. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita. Harus kokoh, tidak goyang gitu. Soalnya fitnahnya Dajjal itu sungguh sangat besar. Dajjal kecil itu. Kalau Dajjal besar apalagi gitu. Ini Dajjal, pendusta. Dan kita saksikan itu banyak pengikutnya. Ada pakai Coca-Cola ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Musatik ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Lia Eden ngaku tadi nabi juga ya. Itu ada juga pengikutnya, dan pengikutnya itu bukan orang-orang bodoh. Ya, seperti Abdurrahman itu kan ya sarjana IAIN. Gitu. Yang katanya jadi Nabi Isanya atau apa ya? Abdurrahman. Ya, itu banyak pengikutnya. Makanya gak heran gitu. Kalau fitnahnya Dajjal yang sesungguhnya itu sungguh sangat dahsyat, di mana kita jauh-jauh hari disuruh berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Karena menghadapi Dajjal kecil seperti itu aja banyak orang yang katut. Ya, banyak orang. Kemarin-kemarin ada namanya dari India juga, Sai Baba. Ya, dia bisa mengeluarkan emas dan sebagainya. Wah, itu orang-orang cerdik pandai itu katut. Kiai yang mau debat katut jadi pengikutnya. Seperti luar biasa. Ya, luar biasa. Padahal kemampuannya jauh dari Dajjal yang sesungguhnya. Kalau Dajjal yang sesungguhnya kan seluruh tempat pernah didatangi. Di masa dia hidup yang sebentar itu ya, waktu itu hura-huranya menjelang hari kiamat. Semua tempat pernah didatangi sama dia. Saking hebatnya kan. Kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk karena ditunggu oleh malaikat. Dia bisa menghidupkan orang yang mati.
Selain Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Orang yang nggak percaya, dia bisa membawa neraka, membawa surga. Dia bisa menjadikan kampung yang gersang, kerontang, yang ternak-ternaknya kurus, bisa subur, tumbuh subur seketika. Dan gemuk-gemuk sapi dan sebagainya. Dia menjadikan tanah yang biasa-biasa menjadi kering, kerontang, sebaliknya. Dajjal. Orang yang nggak percaya bikin seperti itu. Dia menghidupkan orang yang mati. Ya, Rasulullah SAW menceritakan nanti itu akan ada seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Dibelah jadi dua, terpisah tubuhnya, dilewati di tengahnya, menunjukkan sungguh-sungguh mati. Kemudian oleh Dajjal dihidupkan, dia hidup. Ya apa? Percaya apa nek aku Tuhan? Jadi awalnya dia mengaku nabi, kemudian mengaku Tuhan. Percaya tidak kamu kalau aku Tuhan? Kata pemuda itu, aku tambah yakin nek kamu itu Dajjal. Karena Rasulullah SAW pernah mengabarkan demikian itu. Layak. Nah, itu kalau kita ini masya Allah kayak di berarti waras gue percaya magilan gitu. Dinakno kabeh sak bojone sak anak dinakno kabeh. Mbek simbang. Ini sampai jauh-jauh hari tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Setiap menjelang akhir sholat kita berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Dajjal. Karena saking dahsyatnya. Nah, sebelum Dajjal yang sesungguhnya turun Dajjal kecil mengaku sebagai nabi, gitu. Ya. Dan herannya ada pengikutnya. Ya, ada pengikutnya. Apalagi di Indonesia kan, tanahnya subur, ya. Tongkat batu jadi tanaman. Jadi apa? Jadi super. Ente mau bikin ajaran apa? Di Indonesia ini laku. Cawat pulang ngaku tadi nabi dapat pengikut. Ngaku. Indonesia gitu. Pedagang ngopo lah payu. Dagang kesesatan payu gitu. Payu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tegaskan setiap yang menyeru sebagai nabi atau mendapatkan wahyu gitu, sesudah Nabi SAW diutus, maka yakinlah itu adalah sebagai pendusta dan kafir. Ya. Dan setiap orang yang membenarkannya, ya sama saja hukumnya. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya sudahlah. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah sekali lagi pertemuan selesai. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari melekat dalam hati kita, menjadi keyakinan yang kokoh pada keyakinan-keyakinan yang telah ditunjukkan yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kokohkan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di kuburan dan juga menyelamatkan kita melewati sirat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.